Assalamualaikum. Apa kabar anak ibu semuanya? Ibu doakan dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Ana dalam video pembelajaran Budaya Melayu Riau. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran, Ibu mau ngasih tahu nih, jika anak-anak ibu ketinggalan materi atau video pembelajaran, bisa dilihat ya di channel YouTube Ibu saat ini. Nah, yuk disimak ya materi yang Ibu sampaikan. Bab 4, alat menangkap ikan. Nah, kita baca dulu ya. Ikan adalah sumber makanan kita yang sangat berlimpah ruah dan kaya dengan protein. Ikan tersedia di laut, sungai, danau, bahkan juga di lubuk, yakni lubang kecil di rawa-rawa atau tanah yang lembab. Sejak dahulu, ikan ditangkap dengan berbagai macam cara dan alat yang terdiri dari jenis pancing, jaring, dan jenis yang lainnya. Nah, ini dia jenis-jenis pancing ya. Mari kita baca dulu. Jenis pancing. Ini tulisan Arab Melayunya. Jenis pancing. Yang pertama ada pancing, yaitu terdiri dari tongkat disebut joran, tali, penggulung tali, dan mata pancing. Biasanya pancing diberi batu atau besi sebagai pemberat yang dipasang di dekat mata pancing. Nah, itu pancing ya. Berarti pancing itu yaitu berupa tongkat. Nah, tongkat itu disebut dengan joran, ya. Lalu ada kail. Terdiri dari joran. Nah, apa itu tadi joran? Nah, joran itu yaitu tongkat. Berarti terdiri dari joran atau tongkat, terus tali dan mata pancing. Panjang tali kail sama dengan panjang joran. Kail digunakan untuk menangkap ikan di lubuk atau ikan kecil di sungai. Itu kail ya. Lalu taju. Sama hal dengan pancing, namun tidak ada joran. Nah, sama hal dengan pancing. Pancing itu joran atau tongkat yang ada tali, penggulung talinya dan mata pancing ya. Tapi kalau taju tidak ada joran, berarti tidak ada tongkatnya, yaitu terdiri dari tali yang panjang, penggulung tali, pemberat batu atau besi dan mata pancing. Lalu ada unak. Sama persis bentuknya dengan taju yang ini ya. Hanya saja onak mempunyai banyak mata pancing di ujungnya. Biasanya digunakan untuk menangkap ikan sotong atau untuk mencari orang yang tenggelam, ya. Yaitu guntang. Terdiri dari pelampung, tali yang panjangnya sejengkal, dan mata pancing. Guntang dilempar dan dibiarkan hanyut mengikut arus. Baru diambil ketika ada tanda-tanda ikan yang memakan umpan. Nah, yang terakhir, pancing rawai. Kumpulan tali panjang sejengkal dan bermata pancing yang ikatkan pada tali panjang dan dipasang membentang. Untuk di laut, biasanya diberi pelampung pada tiap 1 atau 2 hasta. Apabila pelampung bergerak atau timbul tenggelam, maka itu tanda bahwa umpan rawai sudah dimakan ikan. Nah, itu macam-macam pancing ya. Nah, itu tadi tentang pancing. Sekarang kita membahas tentang jenis jaring. Yang pertama, jaring. Tali kail atau pancing yang dijalin menjadi kotak-kotak prisma dengan berbagai ukuran sesuai keperluan. Biasanya jaring diikatkan ke batang kayu atau tunggul dan ada juga yang diberi pelampung seperti rawai. Seperti rawai ini ya. Lalu jenis jaring yang kedua, jala. Jaring yang diberi pemberat batu atau rantai besi di bagian bawahnya. Jala dikembangkan dan dilempar ke daerah yang sudah dipasang umpan atau yang diyakini ada ikan di dalamnya. Lalu yang ketiga, tanggu. Tanggu atau sau adalah jaring yang diikatkan pada rangka bulat dan diberi tangkai. Yang keempat ada langgai. Sama bentuknya seperti tanggu,
namun langgai mempunyai ukuran yang besar dan berbentuk lonjong. Lalu selanjutnya, jermal. Jaring panjang yang dipasang membentang di muara sungai atau laut dangkal. Panjang jermal dibuat dari kayu yang besar dan kokoh untuk menghadapi ombak dan supaya dapat dibuat pondok kecil di atasnya. Itu jermal ya. Nah, itu tadi pancing dan jenis jaring. Sekarang ada jenis pancing yang lainnya, yaitu ada seligi. Tombak bermata 3 yang khusus untuk menangkap ikan. Nah, jadi biasanya langsung ditancapkan ke air atau ke dasar pasir, dasar sungainya, langsung ditusuk ikannya itu menggunakan tombak bermata 3 ini ya. Lalu ada lukah, bulu yang dipotong tipis dan dijalin dengan rotan. Bentuknya bulat panjang dengan berbagai ukuran. Di salah satu sisi lukah diberi jalan masuk ikan yang berbentuk kerucut dan mengarah ke dalam. Maka ketika ada ikan yang masuk lukah, tidak bisa keluar lagi karena terhalang oleh ujung kerucut yang runcing. Nah, itu lukah ya. Lalu keruntung. Bentuk seperti lukah yang berukuran kecil dan diikatkan ke pinggang. Gunanya untuk meletak ikan yang berhasil ditangkap. Nah, Ibu yakin anak-anak Ibu sudah ada yang pernah mencoba memakai atau bahkan masih punya sekarang di rumah ya, jenis pancing-pancing ini dan jenis jaring-jaring ini, atau seligi, luka atau keruntung. Pasti ada yang pernah mencoba ya. Nah, di sini kita hanya membahas artinya ya. Nah, semua jenis alat tangkap ikan di atas hingga sekarang masih terus digunakan. Tapi ada juga cara penangkapan ikan pada masa kini yang mudah dan cepat. Namun sangat dilarang penggunaannya karena dapat berakibat buruk bagi makhluk hidup lain, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, adapun cara penangkapan ikan yang dilarang adalah yang pertama, yang dilarang di sini maksudnya pemerintah melarang kita untuk menangkap ikan dengan cara seperti ini karena dapat merugikan makhluk hidup yang lainnya, yaitu dengan cara sentrum ya. Sudah terbayangkan ya gimana rasanya kalau kita kena sentrum, apalagi ikan yang ada di dalam air. Berarti semua daerah yang kena sentrum yang ada ikannya akan mati ikannya ya. Lalu memakai pukat harimau, yaitu yang dapat merusak terumbu karang. Berarti kesian ya, karangnya juga ikut mati karena kita memakai pukat harimau. Jadi aturannya kita ingin menangkap ikan malah bisa merusak karang, ya kan? Nah, ada tuba yang dapat meracuni ikan dan juga air. Nah, yang namanya racun ya, niat kita untuk meracuni ikan, berarti ikannya mau dimakan, berarti ikannya beracun juga. Terus juga airnya juga beracun. Nanti kalau airnya mengalir dan ada makhluk hidup yang lainnya, contoh kita, bagaimana itu ya, kita kena racun. Nah, jangan seperti itu ya. Lalu ada bom yang dapat memusnahkan semua makhluk air. Nah, terbayangkan kalau misalnya kita pakai bom, berarti semua yang dibom itu, daerah yang dibom itu terkena imbasnya ya. Nah, ini tadi yang dilarang agar kita tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara seperti ini ya. Kamu bisa menggunakan seligi atau jenis jaring dan pancing lainnya. Nah, itu tadi materi kita mengenai alat menangkap ikan. Selamat belajar, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.